Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, ngebut memberikan bantuan militernya untuk Ukraina menjelang lengsernya tanggal 20 Januari 2025. Bantuan yang akan diberikan adalah senjata dan anggaran tambahan senilai 6 miliar dolar AS atau setara 97,2 triliun rupiah. Ini bahkan menjadi bantuan terakhir yang digelontorkan Biden sebelum ia digantikan oleh Donald Trump. Reuters mengabarkan dana sebesar itu terdiri dari 2,5 miliar dolar AS atau 40,5 triliun rupiah untuk bantuan keamanan tambahan serta 3,4 miliar dolar AS atau setara 55 triliun rupiah untuk anggaran tambahan bagi pemerintah Ukraina. Atas arahan saya, Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa henti untuk memperkuat posisi Ukraina dalam perang ini selama sisa masa jabatan saya, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Pengumuman Biden mencakup 1,25 miliar dolar AS dalam bantuan militer yang diambil dari persediaan AS dan paket inisiatif bantuan keamanan Ukraina, USAI, senilai 1,22 miliar dolar AS, paket USAI terakhir selama masa jabatan Biden. Di bawah USAI, peralatan militer diperoleh dari industri pertahanan atau mitra, bukan diambil dari persediaan Amerika, yang berarti butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk tiba di medan perang. Biden mengatakan Departemen Pertahanan sedang dalam proses pengiriman ratusan ribu peluru artileri, ribuan roket, dan ratusan kendaraan lapis baja, yang akan memperkuat posisi Ukraina saat memasuki musim dingin. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bantuan anggaran langsung, yang diberikan dalam koordinasi dengan Badan Pembangunan Internasional AS dan Departemen Luar Negeri, menandai pencairan terakhir berdasarkan Undang-Undang Alokasi Tambahan Keamanan Ukraina 2024. Kongres AS telah menyetujui total bantuan sebesar 175 miliar dolar AS atau 2.835 triliun rupiah untuk Ukraina sejak invasi Rusia ke Ukraina hampir 3 tahun lalu, menurut Komite Anggaran Federal yang bertanggung jawab yang non-partisan. Biden mengatakan bantuan baru itu akan memberi Ukraina, termasuknya kemampuan segera yang terus digunakannya untuk memberikan dampak besar di medan perang dan pasokan pertahanan udara, artileri, dan sistem persenjataan penting lainnya dalam jangka panjang. Hampir 3 tahun dalam perang, Washington telah berkomitmen memberikan bantuan miliaran dolar untuk Ukraina, tetapi tidak pasti apakah bantuan tersebut akan terus berlanjut dengan kecepatan itu di bawah Trump, yang akan menggantikan Biden pada 20 Januari. Washington berjanji untuk memasok Ukraina dengan senjata sebanyak mungkin sebelum seorang Republikan memasuki ruang oval, berkuasanya Donald Trump. Presiden Biden telah menugaskan saya untuk mengawasi pengiriman besar-besaran peralatan militer yang kami kirim ke Ukraina untuk memastikan bahwa kami menghabiskan setiap dolar yang diberikan Kongres kepada kami pada saat Presiden Biden meninggalkan jabatannya, kata penasihat keamanan nasional Jack Sullivan. Bantuan jor-joran tersebut diperkirakan tidak akan dilakukan lagi pada era Donald Trump. Trump mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri perang dengan cepat. Selama kampanye presiden, Trump mempertanyakan tingkat keterlibatan AS dalam konflik tersebut, dengan menyarankan sekutu Eropa harus menanggung lebih banyak beban keuangan. Beberapa rekan Republiknya, yang akan mengendalikan DPR dan Senat mulai bulan depan, juga telah mendinginkan niat untuk mengirim lebih banyak bantuan ke Kiev.